Selamat pagi guys. Sekarang jam 9.34. Maaf banget gak ada intro karena gue buru-buru. Ini kayaknya gue udah bentar lagi telat nih mau kampus. Aduh, demet panas. Dengar-dengar hari ini banyak banjir ya. Kemarin hujannya pekat banget sih. Pas gue balik juga terus banget, gue malas pakai jas hujan, ya udah basah-basahan. Terus celana dijemur di kamar AC, kering satu malam. Yoi, tips tuh bagi yang kehujanan. Celana jeans gue gantung aja di kamar, kering semalaman. Kayak nggak punya celana lain banget ya pakai ini mau sampai dibela-belain. Aduh, waduh. Oh ya, semalam gue tuh sampai jam 3:30 baru tidur, itu aja udah hujan deras banget. Well, di Cibubur sih ya. Terus pagi-pagi banyak berita banjir kan di mana-mana. Mungkin hujannya merata ya berarti ya setelah itu. Tadinya gue pengen bawa mobil aja kan, takut males ya kalau banjir naik motor. Tapi terus cek Waze sama Maps, jalur mobilnya merah. Sebenarnya tadi gue ngecek juga sini merah, tapi kok lancar, bagus lah. Nah, jalanan udah rusak lagi nih gara-gara musim hujan terus ya. Aduh. Sekali-sekali nggak refpom. Hari ini gue pengen ada topik sih yang pengen gue bahas. Gue pengen ngasih opini gue aja, yaitu soal berhenti atau parkir sih. Ya, as you all know, di Jakarta kan banyak tuh rambu-rambu S di cross atau P di cross. S itu artinya dilarang stop. S stands for stop. Di situ sebenarnya lo nggak boleh berhenti sama sekali, karena ya mungkin dilihat jalannya nggak ada trotoar, mungkin kayak gini. Kalau berhenti kan pasti bikin macet atau membahayakan orang kan. Terus kalau P di cross itu dilarang parking, ya dilarang parkir. Nah, mungkin sekarang udah nggak relevan, tapi ingat gak waktu itu kan ada kasus tuh yang polisi sama supir taksi yang antara stop dan berhenti dibilangnya dia parkir, stop dan parkir, antara stop dan parkir dia dibilang parkir, padahal dia bilang berdasar undang-undang dia tuh cuma berhenti karena orangnya dalam mobil. Well, bener sih ya, tapi opini gua mengenai hal itu menurut gue tuh yang penting bukan, maksudnya hukum juga penting ya, maksudnya apa arti dilarang stop dan apa arti dilarang parkir itu kan emang beda, dan emang ya bisa berdebat lah kalau lu dikata melanggar tapi lu sebenarnya nggak melanggar. Tapi menurut gue lebih ke etisnya aja. Misalnya lu sure tulisannya dilarang parkir, terus ya lu berhenti tapi lu dalam mobil, berarti lu technically lu nggak parkir secara yang dikatakan dihukum kan, ya lu hanya stop. Tapi nah ini tuh angkot tuh kan pada diusir-usir di sub, dilarang stop, dia stop, bikin macet kayak gini setiap hari. Tapi misalnya di jalan kayak gini nih, misalnya itu rambu P, kurang tegas di subnya, keplak aja. Misalnya itu rambu P, tapi lu stop, lu nggak salah secara hukum, tapi lu bikin macet. Nah, menurut gua lebih ke itunya aja sih, lebih ke sadar diri, kayak ya peduli orang lain lah sesama pengguna jalanan. Nah, menurut gua pribadi hal-hal gitu yang lebih dipikirin. R25 Jody kah itu? Bukan. Knalpotnya Akra yang panjang, Bu. Sabi. Nah, undang-undangnya juga
Menurut gua ini semua berdasarkan situasi Jakarta sekarang ya. Shit, macet banget. Oh, gua kira Akralingga, shit. Anjing, itu ujungnya mirip banget sama yang ori loh. Wah, bahaya nih, makin jago nih pemalsu. Aduh. Back to the topic tadi. Menurut gue di Jakarta itu kurang kondusif. Kayak cuma berdasarkan ada orang di dalamnya atau enggak, maka itu stop atau parkir. Menurut gue yang lebih bisa efektif yaitu berdasarkan waktu. As easy as ABC, buka lagi. Ya, jadi menurut gue berdasarkan waktu bakal lebih efektif. Misalnya di bawah sampai 5 menit itu dianggap stop. Setelah itu ada orang atau nggak ada orang pun dianggap parkir. Kalau gitu kan lebih efektif terhadap macet ya. Jadi mau nggak mau dia harus pergi atau ya dia melanggar dan bisa ditilang. Ya misalnya kayak gitu kalau berdasarkan waktu. Klakson pakai rev efektif kan? Kadang gue klakson juga sih. Bayangin kalau ada yang berhenti di sini. Macetonya kayak apa lebih parah dari ini? Maksudnya kalau ada yang berhenti sembarang di pinggir jalan. Bebek itu istilah gue sama teman gue. Kita sering makan bebek bareng. Ngomongnya Bex. Itu malah Bintaro Exchange. Bebek terenak tuh. Gue nggak mau sebut merek ya karena gue nggak dibayar. Bebek yang brandnya hijau, pada tahu pasti. Udah mulai keringetan nih, udah malas banget nih. Tadi pagi gue juga nemu orang berhenti. Jelas-jelas beberapa meter sebelum dia berhenti ada dilarang stopnya, ada S di cross gitu. Terus situasi jalan lagi macet kayak gini kan. Dia di pinggir gitu kayak makan seperempat jalan sih, tapi ganggu ya. At least pemotor kita jadi nggak bisa lewat. Karena gue mau lewat banget. Terus gue samperin gitu, tapi ya emang dia ganggu aja kan. Terus emang nggak boleh stop. Gue berhenti di sampingnya, terus gue gas gitu. Terus dia ternyata lagi nelpon, kayaknya mungkin lagi nyari alamat atau apa. Terus gue bilang aja, Pak, jangan berhenti sini, nggak boleh berhenti. Gue nggak marah atau apa-apa. Kalau dibilangin baik-baik pasti lebih efektif. Nggak tentu sih. Kadang shock terapi itu butuh ya, tapi masih pagi masa gue ngamuk-ngamuk anjir. Ntar bad mood mau kuliah nih. Jam berapa sih? 9.48 ya, bisa lah. Pas nyampenya paling. Bebek lagi, Bintaro Exchange. Atau bebek yang sambelnya bombastis. Nah kayak gitu buat ngasih tahu permisi mau lewat gitu. Tips bagi yang lewat Lenteng, biasanya lewat kanan sini selalu lebih cepat daripada lewat kiri. Tips aja, siapa tahu ada yang lewat sini. Nah kalau ini dilarang parkir. Tapi kan kalau lu berlama-lama di sini meskipun ada orangnya, menurut gua larang es. Kurang tegas Pak, marahin. Menurut gua lu mengganggu gitu. Jadi esensinya nggak dapet kalau lu cuma ngeles. Aduh, salah lewat lagi. Fuck lah. Anjir. Hati-hati bo, jangan maksa juga. Aduh, skip gara-gara ngomongin angkot. Ya, back to the topic yang tadi. Stop atau parkir ya, itu sih opini gue. Lebih lihat situasi aja kalau mau berhenti. Ya kalau emergency beda cerita ya. Misalnya ban mobilnya kenapa atau mesinnya mogok atau apa, mau kendaraan lo lah. Ya orang ya terpaksa toleransi karena emang nggak bisa diapa-apain kan. Tapi menurut gue sih punya rasa sungkan aja, kayak ya terutama sadar situasi sih, itu nomor satu. Kalau jalan sepi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak juga, kalau butuh jangan berlama-lama juga, kasihan orang lain ya nggak. Aduh ini tolol banget, salah jalan. Tiap hari lewat sini bisa salah jalur. Katanya situ banjir makanya macet kayak gitu. Tapi bagi kita pengguna lain kalau lihat orang gitu juga jangan langsung emosi sih, gue bilang. Kayak gue tadi ternyata dia lagi nelpon, terus ya udahlah gue bilangin aja baik-baik. Coba tahu aja mereka lagi emergency kan, kalau tiba-tiba lu amuk kasihan juga ya nggak.
Macet mampus, panas gila. Komplit sudah. Punya di tracker bisa naik situ tuh. Duh, ibu bawa anak, dua-duanya nggak pakai helm. Very common here. Terus mang, terus naik trotoar mang. Wih, anaknya dipakein helm tadi. Salut. Mercy tua, bazar. Wih, nari-nari. Oh, hari Kartini ya. Oh iya, selamat hari Kartini guys. Tadi di salah satu grup gua ada yang ngirim foto Rossi megang helm Kartini. Taunya editan. Editnya bagus lagi, rapih, kayak asli. Helm Sole Lunanya tapi ada gambar Kartininya gitu. Dia bilang buat dipakai di JRS. Hoax. Maksa tapi bisa. Mantap, keluar on the muchest day of the year. Oke lah guys, kalau gitu jangan lupa like, comment, share video ini, dan jangan lupa subscribe. Terus kalau mau follow Instagram gua, ada namanya di sini. Ting, ada kan? Nah itu kan. Nah itu di follow ya. Oke lah guys. Next time. Wah. Gila macetnya.